Pak Besar Eko, Juliet Victor. Ini NCS Bukit Tinggi Agam. Pak Yasmen. Gimana tanggapan Bapak Doni atas ujian UNAR sekarang saat ini? Terima kasih ya, tanggapan saya mudah-mudahan orari kedepannya lebih bagus, lebih jaya dan berguna di masyarakat yang banyak. Karena orari ini lebih banyak peminatnya saat sekarang ini. Demikian, ganti. Warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan Orari Senusantara dan penonton setia Yonki Hotel Alfa Kilo. Hari ini 18 Juli kami di Padang Panjang dalam rangka UNAR, Ujian Nasional Amatir Radio gelombang ketiga untuk tahun 2020 ini. Saksikan peliputan kami tentang acara UNAR. Jangan lupa komen, share, like, and subscribe sebanyak-banyaknya. Salam 73. Gue lah om bapak. Gue yang om. Bapak dikan gua. Ya, selamat pagi untuk Bapak dari Balmon, ya kami dari Orari Lokal Bukit Tinggi Agam. Kami punya channel Pak, channel di YouTube. Ini minta tanggapan Bapak lah tentang UNAR yang di Padang Panjang dan juga harapan Bapak untuk Orari ke depan. Baik, kalau kami sebagai panitia penyelenggara Ujian Nasional Amatir Radio yang kebetulan ini yang ketiga kalinya buat reguler, yang 4 kali satu non reguler di Bukit Tinggi Agam di 2 minggu lalu. Ini yang ketiga kalinya 2 minggu lalu di Pasaman Barat. Kami menyelenggarakan UNAR reguler terbatas hanya maksimal 30 orang. Jadi kami istilahnya biasanya kan kalau reguler itu biasanya
diadakan di kantor karena kami melayani masyarakat, kami jemput bola lah ke tempat. Selama ada tersedia sarana buat komputer yang untuk online, karena ujiannya sistem online, jadi kita kunjungi, kita melayani masyarakat dengan baik. Jadi harapan kami mudah-mudahan peserta yang 30 orang ini semua lulus. Dan harapan kami kepada organisasi agar menggunakan spektrum frekuensi radio sesuai dengan peruntukannya yang harus berizin. Jadi kalau memang itu amatir, kalau memang itu dipakai buat usaha ya beda lagi untuk peruntukannya. Terakhir Pak, satu pertanyaan lagi. Saran dari Bapak khususnya dari Balmond untuk kami khusus orari lah. Intinya gini, orari harus sebagai organisasi amatir yang hobi harus profesional lah. Jadi tahu lah gimana cara etika berkomunikasi, bagaimana menjaga komunikasi di udara dan penggunaan spektrum sesuai dengan frekuensi amatir sendiri. Jangan boleh digunakan untuk frekuensi yang lain. Jadi ada range tertentu untuk amatir. Ya, kita harus berada di jalur kita Pak ya. Ya, dengan jalur dan etika dan dilarang untuk semacam balap-balapan tuh. Ya. Kayak teriakan udara menggunakan frekuensi 7 untuk adu signal dan untuk misalnya itu adu signal namanya ya, yang bisa di racing itu yang kami larang karena itu mengganggu pengguna lain. Terima kasih Pak untuk komentarnya pada hari ini Pak. Terima kasih banyak Pak dari Balmond. siang Pak Haji Sudiarman dari Kicang Lipat. Kami dari Orari Lokal di Piagam, kami punya channel YouTube Pak. Jadi minta tanggapan apa tentang ujian benar yang di Prapanjang ini. Harapan apa tentang Orari ke depannya? Ya, yang jelas penyelenggaraan UNAR di Padang Panjang ini menyambut persoalan tidak tertampungnya UNAR di Bukit Tinggi. Alhamdulillah kita carikan solusinya dengan melaksanakan ujian reguler. Dan ini adalah ujian reguler yang ketiga. Tidak biasa oleh Balmond, Balai Monitoring 2 Padang
menyelenggarakan ujian ini adalah ujian yang keempat. Biasanya kita kan diberi fasilitas cuma 2 kali ujian. Ini yang keempat. Dan sudah ada yang kelima dan keenam. Kelima insya Allah besok, keenam dan juga insya Allah di tanah datar. Dan mungkin juga sudah ada untuk ujian non reguler di Padang dalam bulan Oktober. Ya, pertanyaan terakhir Pak, satu lagi untuk Bapak. Ya. Saran Bapak lah sebagai Porda Sumatera Barat untuk kami orari yang aktif lah. Ya. Ya, perkembangan orari di Sumatera Barat dan terkhusus juga di orari lokal Bukit Tinggi Agam ini kami nilai suatu perkembangan yang sangat signifikan sekali, terutama dalam sisi pembinaan terhadap anggotanya. Alhamdulillah kemarin seperti ujian di Bukit Tinggi itu adalah peserta ujian tertinggi selama UNAR dilaksanakan di Sumatera Barat. Apalagi masa priorisasi kami ini yang telah berjalan 2 tahun lebih. Nah, ini termasuk paling tinggi dan ini tidak lebih adalah kerja keras dari kawan-kawan dari Bukit Tinggi Agam, orang lokal Bukit Tinggi Agam. Nah, tentunya ke depan kita sangat berharap segala perkembangan teknologi tentang alat komunikasi tentunya kita harus banyak menimba ini karena ini akan berdampak juga perkembangan orari ke depannya. Ini menjawab juga tantangan terhadap persoalan-persoalan apalagi sekarang Sumatera Barat adalah daerah bencana. Nah, tentunya kita peran orari terhadap lingkungan, terhadap masyarakat tentu kita harapkan hadirnya sangat besar, terutama penyampaian informasi terkait dengan kebencanaan, terkait dengan informasi-informasi yang menyampaikan kedaruratan seperti COVID-19. Terima kasih Bapak Haji Darman dari Polda Sumbar di acara salam Tiga. Terima kasih. Ketua Orlov Padang Panjang. Kami cuma meminta sedikit wawancara dengan sebagai tuan rumah UNAR pada tahun sekarang pada 18 Juli penumpang 3 reguler. Ya, kesan Om dan harapan Om tentang dengan adanya orari ke depannya. Misalnya saya sangat berbahagia untuk reguler aja yang hari ini di luar perkiraan kita. Berarti antusias rekan-rekan yang ingin ikut UNAR itu sangat tinggi sekali antusias mereka. Jadi kita berharap ke depan orari di Indonesia semakin berkembang termasuk dengan perkembangan ilmu teknologi amati radio. Dengan Padang Panjang bagaimana selama? Ya, alhamdulillah Padang Panjang sudah mulai berkembang dan anggota kita sudah mulai mencapai 90 dalam kurun waktu 2 tahun. Mudah-mudahan semakin berjalannya waktu semakin banyak ini dan terima kasih banyak Pak Om Peri sebagai Ketua Padang Panjang wawancara singkatnya. Ya, sukses juga untuk rekan-rekan yang sana. Ya, oke. Salam Tiga.
berkecimpung Pak di Orari dengan kalsium beliau dari zero, Yankee Eco Zero, Prabowo Eco Zero, Ombes. Jadi Pak, kami cuma ingin kesan dan pesan lah dari Ombes sebagai orang yang sudah lama di Orari dengan adanya Unar di Padang Panjang dengan antusias besar dari Sumatera Barat yang bergabung ke Orari sekarang Ombes. Jadi tanggapan Ombes bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi saya dibilang senior, saya juga belum bisa menerima dengan senior. Tapi orang lama oke. Tapi dalam hal untuk Unar di Padang Panjang ini kebetulan Musluk Padang Panjang waktu itu saya masih menjadi kabin Optek operasi teknik di Orda Surat, ditunjuk sebagai PLT untuk Padang Panjang. Jadi makanya karena ada kegiatan apa di Padang Panjang, saya tetap insya Allah saya akan coba hadir. Bagaimana ini, bagaimana sebagai saya PLT akan membina yang selama saya jadi PLT ketua. Terima kasih banyak lah untuk Ombes sebagai yang telah memberi dukungan untuk kami lah. Satu lagi Ombes, terakhir lah Ombes, saran dari Ombes untuk kami Orari, apa yang harus kami lakukan, saran dari Ombes lah. Ya, kalau saran bagi saya sudah pernah ngomong sama Pak Ketua supaya station club itu dihidupkan, supaya rekan-rekan yang bermain di menjadi anggota Padang Panjang supaya lebih muncul di dunia internasional. Jadi makanya station club itu bagi rekan-rekan yang tidak memiliki HM, nah mudah-mudahan nanti di lokal ada mempersiapkan perangkat HM sehingga rekan-rekan dari lokal Padang Panjang ini akan muncul di frekuensi HM. Sebagian mungkin bisa juga menjadi seorang lecturer kayak lokal Bukit Tinggi sekarang ini sangat jauh ya majunya. Selama di pimpinan dan ketuanya Ajo itu sangat jauh sekali. Sudah berapa orang yang menjadi desa Charlie Lima Sulung, Data Eko, Awang, itu kan sudah anggota baru. Tapi karena apa dari dukungan dari ketua untuk memberikan anggotanya untuk menjadi seorang desa. Jadi mudah-mudahan juga lokal pendapatnya sehingga lokal Padang Panjang itu bisa dikenal oleh rekan-rekan kita di Nusantara ini. Nah, karena di Bukit Tinggi, lokal Bukit Tinggi itu apa aja event yang ada di air, tinggi hotel 4 kilo ini tetap ada. Masyarakatnya mungkin 4 kilo ini mungkin Udah banyak. Ya. Jadi mudah-mudahan Padang Panjang bisa Dan amin. Jadi makanya saya untuk konten nih, saya udah kasih. Saya bikin, saya berikan kalau Padang Panjang nih, silakan. Ya, makasih Ombes untuk wawancara singkatnya yang di Eco Zero, Prabowo Eco Zero. Ombes, makasih banyak Ombes. Salam juga Ombes. Om Ajo, selamat siang Om Ajo. Yang di Prabowo Alfa Julian Oscar sebagai Ketua Orari Lokal Bukit Tinggi Agam. Kami dari Yankee Hotel PA Pilo, channel YouTube untuk Orari Om. Cuma ingin wawancara singkat dengan Om Ajo tentang pelaksanaan Unar di Padang Panjang untuk non-reguler ketiga ya. Tanggapan Om lah sebagai Ketua Orari Lokal Bukit Tinggi Agam tentang Unar yang diadakan sekarang Om. Ya, terima kasih banyak. Kenalkan, saya Diki Prabowo Alfa Julia Oscar, Ketua Orari Lokal Bukit Tinggi Agam. Mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Orari Lokal Padang Panjang yang telah memfasilitasi kita untuk mengadakan ujian reguler. Artinya ujian reguler itu adalah
menjemput orang yang tertinggal di saat ujian non reguler. Nah, sekarang kita hadirkan di sini dengan kemandirian, artinya tidak bersama-sama lagi. Dan mudah-mudahan ini adalah ujian yang kedua yang reguler, dan besok insya Allah yang ketiga yang tidak terjemput lagi di saat berlangsung menjelang non reguler di bulan Oktober. Nah, nanti akan diadakan lagi di Kota Solo. Mudah-mudahan ada lagi yang dari Bukit Tinggi mengikuti. Alhamdulillah untuk kegiatan hari ini kita mengikutsertakan 11 orang. Ada yang naik tingkat 6 orang, di atas 5 orang. Satu lagi Om, sebagai Ketua Orari Lokal Bukit Tinggi, saran Om untuk anggota Orari lah ke depannya, gimana saran Om untuk ke depannya? Ya, artinya begini, saya menyarankan kepada seluruh pengguna radio komunikasi, apakah itu orang rapi, orang orari, segala macam, kita urus izin sesuai dengan aturan yang berlaku dan mengacu ke Permen 17 2018, apa yang dinyatakan dibolehkan, apa yang tidak dibolehkan, kita harus laksanakan itu. Karena demikian beratnya aturan, demikian beratnya sanksi yang akan diterapkan setelah berlakunya Permen 17 2018. Artinya kepada seluruh pengguna radio komunikasi supaya bisa mempergunakan radio komunikasinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, dalam ulang tahun kan Orari ulang tahun dari Gahayu Orari lah yang ke-52. Dengan adanya Orari lah di Indonesia umumnya, apa yang telah kontribusi Orari untuk negara, Om? Ya, artinya begini, kita di dalam kehidupan bernegara, kita juga tidak melupakan bahwa organisasi amatir radio adalah komunikasi cadangan nasional. Di dalam saat bencana, di dalam saat mara bahaya segala macam bentuk bencana, kita harus super aktif. Artinya super aktif, kita harus siap handle semua dengan sesuai dengan bidang kita masing-masing, dan kita konsentrasinya di bidang amatir radio. Nah, amatir radio kita akan menyampaikan berita-berita yang dalam keadaan darurat segala macam, dan kita bertanggung jawab, dan kita harus di tingkat nasional, tingkat daerah dan tingkat lokal harus bermitra dengan pemerintah. Itu yang penting sekali menurut saya. Terima kasih Om Ajo yang terima kasih. Alfa juga Oscar, Ketua dari Lokal Bukit Tinggi Agam untuk wawancara singkatnya. Itu tadi wawancara kita dengan Om Ajo. Salam 73. Assalamualaikum adik-adik yang kita pakai Alfa Delta yang berapa jam ke depan yang akan menyandang gelar Charlie yang diceritakan Alfa Delta. Satu-satunya peserta wanita yang di Padang Panjang yang naik tingkat dari Delta kita ini. Sekali lagi Pak Pastor dari kami ATD, harapan ATD untuk Orari ke depan apa? Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ade Maisari yang di Delta 5 Alpha Delta. Kebetulan saya salah satu peserta UNAR reguler di Padang Panjang. Nah, dari Cegah ke Penggalang. Harapan saya semoga kedepannya semua rekan-rekan Orari, khususnya daerah 5 Sumatera Barat semakin kompak selalu, semakin solid. Seperti semboyan ulang tahun Orari yang ke-52, semua bergerak, semua terlibat, kami bangga melayani Indonesia. Oke, wawancara kita TDN Pak Foxtrot sekali lagi untuk TD yang kita dapat Alfa Delta dari Orari Lokal Padang Panjang yang berapa jam lagi akan menyandang gelar Charlie. Sekali lagi terima kasih TD. Salam. Oke, selamat siang untuk Om An yang kita dapat Alfa Golf dan Om Dayu yang kita dapat Kilo X-ray India yang berapa jam lagi akan menyandang gelar Charlie sebagai peserta UNAR di Padang Panjang dari Orlok Bukit Tinggi. Wawancara singkat aja kita ujian tadi. Ada kesulitan tertentu nggak dari Om An atau Om Dayu lah? Kalau kesulitan sih nggak ada yang signifikan gitu, cuma ada beberapa soal yang memang susah gitu, memang susah dimengerti dan susah dipahami gitu, dan jawabannya pun memang agak berputar-putar lah gitu. Mungkin kalau dari saya dari Om An soal mungkin
lebih banyak materi kegiatan radio, kegiatan radio yang harus kita praktekkan setiap hari. Kalau nggak ada kita praktek, mungkin kita susah untuk menjawab soal. Oke, satu lagi untuk Om Dayu sama Om An sebagai peserta benar, dan yang akan sebentar lagi akan mengenang sertifikat Charlie, Yankee Charlie 5 untuk area 5, area 5. Area 5 ya. Oh, gebrakan dari Om Dayu sama Om An ke depan di orari apa? Kalau saran kita sih, mungkin kita akan Bukan saran Om, gebrakan. gebrakannya itu mungkin anggota-anggota amatir muda, kita akan tingkatkan SDM mereka di dari level radio untuk teknik radionya, teknik operating sistemnya, dan semua mengenai orari gitu. Jadi istilahnya nggak ada yang mereka nggak tahu, harus tahu gitu. Kalau Om Dayu bagaimana Om tanggapannya? Kalau gebrakannya sebenarnya saya kan aktif di AMSAT, jadi saya ingin para amatir muda bisa memahami tentang penggunaan satelit 8 tersebut gitu kan. Kayak kan banyak di dalam satelit tersebut yang bisa kita fungsikan. Contohnya APRS, telemetri, Satget, Satnok, dan lain-lain gitu. Mungkin kita bisa lebih memahami tentang hal tersebut, di samping kita memahami yang band lain yang ada pada amatir radio. Oke, sekali lagi Papa Foxtrot untuk Om An, Om Dayu yang di Delta 5 yang sebentar lagi akan menyandang gelar Yankee Charlie 5. Dan satu lagi Om, buat NCS kita, koordinator NCS Orari Lokal Bukit Tinggi Agam, Pak Yasmen, dengan yang muda-muda Pak Yasmen, untuk Orlok Bukit Tinggi yang muda-muda sekarang udah naik Charlie, bagaimana tanggapan dari Pak Yasmen? Saya merasa bersyukur bahwa untuk rekan yang di bawah saya sudah naik ke atas. Saya sangat bersyukur sekali untuk mendukung dan juga untuk Bapak Golo dan Kimia India masuk sebagai anggota NCS. Saya rasa saya cukup bangga untuk mengenai masalah net untuk sekarang ini akan lebih maju lagi. Oke, itu wawancara kita singkat dengan Pak Yasmen, koordinator NCS di lokal Bukit Tinggi Agam. Sekali lagi terima kasih Pak. Mudah-mudahan beliau nanti dicari bisa membimbing kita yang di bawah lah Pak ya. Oke. Prabu Orari, salam 73. Baik, itu tadi liputan singkat kami tentang ujian nasional amatir yang diadakan di Padang Panjang. Semoga Orari kedepannya semakin jaya. Jangan lupa untuk Orari Senusantara dan juga seluruh penonton setia kami Yankee Hotel 5 Alpha Kilo, jangan lupa subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya channel YouTube kami. Oke, salam 73. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.